Oke, halo semuanya, apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya ya teman-teman. Setelah di episode kemarin kita semua diperlihatkan dengan kecerdikan Thomas, bagaimana ia menjalankan rencananya dengan mencoba menggandeng Solomon demi kepentingan niat ekspansi bisnisnya. Tapi di balik keberhasilan rencana Thomas itu semua, akankah Sabi ini dia melihat kawasannya direbut Thomas? Well, inilah lanjutan dari film yang berjudul Peaky Blinders episode 4 season 2. Episode 10 ini dibuka dengan Thomas yang terlihat ikut berpartisipasi atas pemakaman orang yang dibunuh anak buah Sabini di episode kemarin. Yang dari scene ini, kita pun diperlihatkan bahwa di balik sosok kebrutalan yang Thomas miliki, ia pun masih memiliki kepedulian terhadap orang-orang yang telah berkorban untuknya. Coming back across the square, viaduct looms like a break lines, a tall handsome man. Selesai Thomas dengan masalah eksternalnya. Terlihat ia pun langsung menemui Mr. Campbell untuk mengurus masalah internal dari bisnisnya dengan Mr. Campbell. Namun di pertemuannya itu, Thomas pun dibuat tak menyangka ketika ia melihat Mr. Campbell telah bekerja sama dengan orang Irlandia yang kontra raja tanpa sepengetahuan Mr. Kerkil. Yang karena hal itu, Thomas yang memiliki hubungan kurang baik dengan orang Irlandia itu, dengan gestur kesalnya pada pria cerewet Irlandia, Thomas pun lebih memilih keluar dari ruangan itu sebagai bentuk penolakan Mr. Campbell yang telah lancang mengajak orang Irlandia dalam kesepakatan mereka. Nevertheless, bang. Chosen, Mr. Shelby. Yang membuat Mr. Campbell yang telah memiliki rencana pembalasan dendamnya pada Thomas dengan tugas itu tidak memiliki pilihan lain selain mau mengejar Thomas. Dan melihat kekesalan Thomas pada orang Irlandia itu, terlihat Mr. Campbell pun mau menuruti permintaan Thomas yang memintanya untuk membunuh lelaki Irlandia itu terlebih dahulu apabila Campbell ingin Thomas melakukan tugasnya itu. Lalu scene pun berpindah ke Arthur dan pasukannya yang telah ditugaskan Thomas untuk memulai invasi bisnis mereka ke kawasan Sabini. Dengan mencoba mengambil alih pupuk Sabini yang berada di London, terlihat mereka pun menjalankan rencananya itu dengan Dan setelah Arthur dan kawan-kawan berhasil mengambil alih pub itu dari tangan Sabini, dengan penuh gembira merayakan keberhasilannya, terlihat Arthur pun meresmikan ekspansi bisnis perusahaan Selby dengan mengumumkan bahwa geng Vicky lah yang sekarang memegang kendali atas pub itu. By order of the Peaky Blinders, place is under new management. Pada keesokan harinya ketika Thomas telah mendapati permintaannya telah dipenuhi Mr. Campbell untuk membunuh lelaki Irlandia itu, dan melihat keseriusan Campbell dalam tugas itu yang telah diberikan kepadanya, terlihat Thomas pun mulai melihat-lihat profil dan data Jenderal Russell. Namun karena di sini Thomas telah memiliki janji temu dengan May Clayton, setelah di akhir episode kemarin Thomas sempat memikirkan kembali ajakan May gitu teman-teman. Lantas ia pun langsung meninggalkan tugas itu untuk menemui May terlebih dahulu. Tapi sesaat Thomas berjalan hendak menemui May yang sudah menunggunya, Michael yang datang untuk melamar pekerjaan yang telah dibuka perusahaan Selby pun sedikit membuat Thomas telat menemui May. Dan singkatnya, setelah Thomas kembali bertemu dengan May Clayton terkait melanjutkan pembicaraan via telepon mereka, di sini Thomas yang sudah mendapatkan tawaran dari May, seorang pelatih kuda pacuan dan seorang yang memiliki koneksi bisa membuat kuda Thomas menjadi seekor kuda pacuan pun langsung disepakati oleh Thomas. Namun saat May akan pulang membawa kuda itu, mobil pengangkutnya yang masih dalam perjalanan pun menambah kesempatan Thomas yang berniat mendekati May demi kelancaran bisnisnya. Jadi kenapa Mimin ucap kelancaran bisnisnya di sini teman-teman? Ya karena nanti di pacuan kuda Epson, salah satu cara aman Thomas untuk bisa memasuki pacuan kuda yang sudah dipegang Sabini pun hanya dengan menjadi pemilik kuda pacuan itu. Tapi untungnya sebelum Thomas lebih jauh menggoda janda pirang itu, mobilnya yang sudah datang pun menghentikan niat Thomas itu. Is why I'm here. Conversation before the booze. Charlie sees the box runs here.
Di malam harinya, terlihat Thomas pun menemui Polly untuk menceritakan kedatangan Michael tadi pagi yang melamar pekerjaan di perusahaan mereka. Dan alasan mengapa Thomas mendatangi Polly pada malam itu yang hanya semata-mata untuk memintai izin apa boleh nih si Michael ikut berpartisipasi pada perusahaan mereka gitu teman-teman. Tapi saat Polly menolak permintaan itu karena alasan khawatir pada keselamatan anaknya, yang kita tahu di balik keberhasilan Thomas menciptakan kelegalan bisnisnya ada kebrutalan, Thomas yang di sini sudah melihat kesungguhan Michael dalam keinginannya pun meminta Polly untuk mengizinkannya dan berjanji hanya akan mempekerjakan Michael dalam bisnis legal mereka. Dan sejak malam itu, Michael pun resmi menjadi bagian dari perusahaan Shelby. Happy birthday, Michael. To Michael. A toast. Sampai pada keesokan harinya, ketika keluarga Shelby berkumpul untuk membahas perkembangan bisnis mereka, di sini Thomas yang kemarin sudah memperjuangkan ekspansi bisnis perusahaan mereka pun dengan bangga terlihat ia pun mengumumkan bahwa hari itu ialah hari pertama perusahaan Shelby mulai mengekspor ke berbagai belahan benua Mamang Obama. One Monday, the first Shelby company will be sending out our first export crate. Di sini epic sih ya teman-teman. Setelah kemarin kita semua diperlihatkan dengan perjuangan Thomas berjibaku memperjuangkan impiannya, dari meminta izin pada Mr. Kerkil untuk kelancaran ekspor barangnya, sampai berurusan dengan Sabini, bos mafia terbesar se-London untuk mendapatkan gudangnya yang sekarang sudah dijadikan Thomas sebagai wadah barang-barang ekspornya. Dan di hari itu, Thomas pun berhasil mewujudkan impiannya untuk bisa mengekspor barang perusahaan Shelby ke berbagai benua. Dan sejak hari itu pula, hari-hari pun diisi dengan perkembangan perusahaan Shelby yang semakin pesat. 25 becomes 24. Wouldn't even be counting. Faith in family is a fine thing, eh? Good man. Sampai pada suatu hari, Thomas yang berkunjung ke pub Arthur yang berada di London untuk melihat pekerjaan abangnya itu, terlihat ia pun dibuat kesal ketika Arthur diketahui selalu menghambur-hamburkan uangnya untuk membeli barangnya yang tidak jelas, yang karena perbuatan Arthur itu bisa mengancam bisnis mereka yang selalu dipantau KPK. Di sini Thomas yang akan melanjutkan perjalanannya pun sempat memperingati Arthur dan memberikan semangat untuk abangnya itu bisa berubah dan memperbaiki diri. No, I want this to fuck up everything else. It'll be John's turn in London. Oh, it's under control. Profit the way. Straighten up, soldier. My John. Nah, perjalanan Thomas sebelum ia mendatangi kediaman Ada, terlihat ia pun menyempatkan mampir di kediaman Jenderal Russell untuk melihat kelemahan keamanan yang sekarang Jenderal Russell punya. Yeah, well, you can't stop here. Move on. 23 seconds. Dan setelah Thomas selesai mengurus masalah internalnya, terlihat ia pun langsung mendatangi kediaman adik perempuannya itu. Dan di pertemuannya itu, Thomas yang sadar akan keadaannya yang sekarang bisa dibunuh kapan saja, yang kita tahu Thomas ini sangat brutal dan memiliki banyak musuh. Terlihat alasan mengapa ia mendatangi kediaman Ada di hari itu pun hanya untuk meminta Ada menandatangani surat perjanjian yang telah Thomas buat untuk mewariskan harta yang telah Thomas miliki apabila ia mati. Gak heran sih di sini mimin teman-teman, mengapa Thomas Shelby selalu menjadi dambaan sifatnya para lelaki. Karena di balik kebrutalannya itu, ia pun memiliki sikap kepedulian yang tinggi terhadap para keluarganya. Lalu scene pun berpindah di kediaman Mr. Solomon yang terlihat kedatangan Sabini bersama para antek-anteknya. Dan alasan mengapa Sabini mendatangi markas Solomon pada saat itu yang tiada lain hanya untuk mengajak Mr. Solomon berdamai dan mau melakukan gencatan senjata dengannya. Yang memang scene ini pun memperlihatkan teman-teman bagaimana kehebatan Thomas menjalankan ekspansi bisnisnya itu sampai Sabini pun dibuat kewalahan olehnya. Juga karena kehebatan Thomas itu, Sabini yang tidak ingin daerah kekuasaannya direbus si Thomas, ia pun rela mengakui kekalahannya pada Mr. Solomon demi bisa mendapat konektivitas Mr. Solomon, yang memang dengan cara satu-satunya itu Sabini pun bisa melawan Thomas nantinya teman-teman. War against the gypsies and the Italians.
Sementara itu, terlihat Thomas yang mendatangi kediaman May untuk sejenak mengistirahatkan dirinya setelah berjuang sampai titik itu. Di tempat lain, terlihat Michael yang sedang bekerja pun diajak si Isia bersantai karena memang hari itu waktunya mereka bersenang-senang alias gajian, teman-teman. Yang meski awalnya di sini Michael menolak ajakan itu karena alasan sibuk, ia yang mengetahui Isia mengajaknya karena alasan rasis yang akan diterimanya apabila tidak pergi dengan seorang Selby. Michael yang merasa respect kepada si Isia pun mau menemaninya. Sesampainya mereka di pub itu, terlihat pemuda kulit putih yang melihat Isia berada di pub itu pun langsung melancarkan aksi rasisnya sampai membuat kericuhan. I don't drink with blacks, nigga. Polly Selby's son. Yeah, I'm sorry, I didn't know. Are you fucking suicidal? Yang meski pemuda itu ketakutan setelah tahu Michael ialah seorang Selby, Michael yang enggan berurusan dengan orang-orang itu pun lebih memilih mengalah dan pindah ke pub Garrison. Namun sesampainya Michael di pub Garrison, terlihat Arthur yang melihat keponakannya babak belur pun langsung menanyakan siapa pelaku di balik pemukulan itu. Dan setelah Michael memberitahu siapa pelaku di balik pemukulan itu, dengan mengatasnamakan harga diri, Arthur dan John pun langsung mendatangi pub Madison dan langsung membantai salah satu pramusaji pub itu. Di sini kambing sih teman-teman, hanya karena persoalan harga diri, Thomas yang pada saat itu sedang meluangkan dirinya untuk bersantai, menyenangkan dirinya pun akan kembali berjibaku membereskan masalah yang para saudaranya buat nantinya. Dan tepat pada keesokan harinya, di sini Mr. Campbell yang sudah menanti kesalahan keluarga Selby pun dengan akan segera mendapatkan timingnya untuk segera membalaskan dendamnya itu dengan mendesak Thomas agar segera melakukan perintahnya itu. Consequences for you. I have given you my word. 3 weeks from today. Right arrangements. Dan episode 10 ditutup dengan Thomas yang kembali mencoba menghubungi Grace. Dan entah rencana apa nanti yang akan Thomas buat dengan si Grace, episode 10 pun ditutup dengan begitu menegangkan. Hello? Well, gimana menurut teman-teman semua tentang episode 10 ini? Jika ada kritik dan saran yang mau disampaikan, tuliskan saja di kolom komentar. Dan untuk seperti apakah kelanjutan filmnya, jangan lupa like, share ke teman-teman, and subscribe biar kalian gak ketinggalan konten Mimin. Mimin Rizal undur diri, mohon maaf dan terima kasih.